Heyo semuanya, kembali lagi bersama saya Pandora. Dari banyaknya Pokemon yang sudah pernah muncul, kalian pasti memiliki Pokemon favorit yang menurut kalian Pokemon ini sangat keren. Entah itu dari kekuatan atau desain dari Pokemon itu sendiri. Saat ini yang sedang tercatat dalam Pokédex ada 1025 Pokemon yang memang sudah terdaftar, dan di video kali ini saya akan membahas tentang Pokemon dengan desain terbaik versi Pandora. Penasaran apa saja Pokemon tersebut? Mari kita tonton video berikut ini hingga selesai. Pokemon Get だぜ! Di list pertama akan diisi oleh Blastoise, Pokemon yang berasal dari generasi 1 Kanto Region. Blastoise ini merupakan evolusi terakhir dari Squirtle yang merupakan starter Pokemon di region Kanto. Blastoise merupakan Pokemon berbentuk kura-kura dengan warna biru yang sebagian tubuhnya tersembunyi di dalam cangkang. Yang bikin sangar dari Blastoise adalah dua meriam air yang berada di bagian atas cangkang bahunya. Selain itu, meriam ini cukup fleksibel di mana Blastoise dapat menarik dan memunculkan dua meriam di bahunya. Meriam di bahunya ini tak hanya digunakan sebagai hiasan, bahkan tembakan dari meriam Blastoise dapat menghancurkan baja tebal sekalipun. Saking cepatnya serangan Blastoise, kecepatan tembakannya ini setara dengan kecepatan roket. Saat Mega Evolusi mulai diperkenalkan, Pokemon ini juga mendapatkan bentuk meganya, di mana dua meriam Blastoise di punggungnya menjadi hanya satu di tengah. Namun di kedua lengannya juga terdapat meriam kecil, membuat Blastoise memiliki bentuk yang luar biasa sangar dengan tiga meriamnya. Saat menjadi Mega Evolusi pun, kaki Blastoise menjadi lebih kuat karena ia gunakan untuk menahan dorongan dari meriam airnya yang menjadi jauh lebih kuat. Blastoise juga memiliki bentuk Gigantamax-nya di region Galar, di mana Pokemon ini menjadi sangat besar dengan mata putih yang menyala. Selain itu, yang paling ngeri dari Gigantamax Blastoise adalah seluruh meriam yang ada di punggungnya. Dengan total 31 meriam yang ada di punggungnya, membuat Pokemon ini seperti kapal perang yang besar dan akan menghancurkan siapapun yang melawannya. Di list kedua adalah Arcanine, Pokemon yang juga berasal dari region Kanto. Pokemon ini juga merupakan evolusi dari Growlithe, Pokemon yang memiliki bentuk layaknya anjing besar dengan bulu berwarna jingga dan ditandai garis hitam yang bergerigi. Telinga yang lancip layaknya berlian menambah kesan gahar dari Pokemon ini. Jambul yang tumbuh di kepala, siku, dan bagian ekor juga membuat Pokemon ini terlihat elegan dan berkelas. Arcanine juga dipercaya sangat setia terhadap trainernya. Bahkan Pokemon ini dapat berlari sejauh 6200 mil hanya dalam waktu 24 jam. Dan ketika ia sedang berlari dengan cepat, Arcanine akan terlihat jauh lebih anggun. Memang sejak dahulu Arcanine banyak dikagumi oleh orang karena memang kecepatan dan keindahannya. Selain itu, ketika Arcanine mulai menggonggong, siapapun akan langsung merendahkan diri di hadapan Arcanine. Mungkin hal inilah mengapa dulu Arcanine banyak dianggap sebagai legendary Pokemon yang bersanding dengan trio legendary Bird, Moltres, Zapdos, dan Articuno. Tak hanya cepat dan anggun, Arcanine ini juga sangat kuat dengan kekuatan apinya, di mana ia dapat menyerang dengan energi api yang berkobar liar di dalam tubuhnya. Di list ketiga akan diisi oleh Lugia, sang legendary Pokemon dari region Johto, yang memang sejak awal kemunculannya entah kenapa Pokemon ini terlihat sangat keren parah, meski sebenarnya desain dari Lugia ini cukup simpel. Bentuknya yang sedikit menyerupai naga ini kayaknya memang terinspirasi dari Plesiosaurus. Dengan warna tubuh putih keperakan dengan variasi warna biru di bawah perut, membuat Pokemon ini memang cocok disebut sebagai Sea Guardian. Mulutnya yang runcing layaknya paruh dan kepala yang runcing ke belakang dengan mata yang seperti memiliki duri menonjol di atasnya membuat Pokemon ini dapat memecah arus di kedalaman laut. Selain itu juga bagian seperti plat yang ada di punggung dan ekor Lugia membuat Pokemon ini juga dapat bermanuver dengan baik di dalam air. Plat ini juga digunakan Lugia untuk mempercepat gerakannya. Selain itu juga sayap dari Lugia ini memang sangat keren karena terlihat seperti sebuah tangan yang sangat besar. Bahkan kepakan sayap dari Lugia dapat menyebabkan angin yang sangat kencang. Karisma dari Lugia juga membuat Pokemon ini menjadi pemimpin dari trio legendary Bird. Lugia juga diketahui memiliki kemampuan untuk mengendalikan cuaca. Ia dapat memanggil dan menghentikan badai dengan mudahnya. Ada sebuah legenda mengatakan bahwa konon ketika Lugia mengepakkan sayapnya dengan kuat, hal tersebut dapat menyebabkan badai yang akan berlangsung selama 40 hari lamanya. Di list keempat adalah Milotic yang berasal dari region Hoenn. Milotic ini juga merupakan evolusi dari Feebas yang bisa dikatakan Pokemon tersebut merupakan Pokemon terjelek di dunia Pokemon. Namun evolusinya menjadi Milotic membuat Pokemon ini menjadi Pokemon tercantik di dunia Pokemon. Pokemon akuatik dengan bentuk seperti ular ini sebagian besar memang berwarna krem. Namun bagian ekor Milotic memiliki kombinasi warna hitam, biru, dan merah yang memang sangat enak untuk dilihat.
Matanya yang berwarna merah dan memiliki antena seperti bulu mata menambah kesan kecantikan dari Milotic. Sirip dari Milotic yang memanjang ke bawah juga terlihat seperti rambut yang panjang. Dan fun fact-nya, sirip ini akan tumbuh lebih panjang ketika Milotic berjenis kelamin betina. Ekor dari Milotic memiliki bentuk seperti kipas dengan 4 cabang dan tiap cabangnya ini memiliki pola berwarna merah muda. Serta sisik dari Milotic ini akan berubah warna tergantung dari mana kalian melihatnya. Bahkan tak jarang warna sisik Milotic ini terlihat seperti pelangi. Hal tersebutlah yang membuat Milotic dikatakan sebagai Pokemon tercantik hingga saat ini. Bahkan keindahan dari Milotic ini membuat para seniman di dunia Pokemon menjadikan Pokemon ini sebagai salah satu inspirasi karyanya. Selain itu, Milotic juga memiliki kekuatan untuk menenangkan perasaan seseorang yang sedang emosi. Bentuknya yang simpel namun memiliki kombinasi warna yang indah membuat Pokemon ini menjadi salah satu Pokemon favorit saya. Di list kelima adalah Rayquaza, legendary Pokemon yang berasal dari region Hoenn yang memiliki bentuk menyerupai naga. Salah satu Pokemon dengan type Dragon dengan bentuk yang memang menyerupai naga, gak kayak Charizard yang bentukannya doang kayak naga. Plat kecil yang banyak di bagian tubuh Rayquaza ini sebenarnya adalah sayap yang digunakan untuk mengemudikan kemanapun Rayquaza akan bergerak. Pattern seperti cincin berwarna kuning di tubuh Rayquaza juga menambah kesan mewah dari Pokemon ini. Wajahnya yang gahar dengan gigi tajam yang membuat Pokemon ini terlihat gahar dan mengerikan. Pantas banget dijadikan sebagai legendary Pokemon. Harusnya memang legendary Pokemon tuh bentuknya kayak begini. Meski bentuknya yang terlihat mengerikan dan jahat, Pokemon ini sebenarnya memiliki sifat yang heroik, di mana Rayquaza akan selalu mencoba menghentikan pertarungan antara dua Pokemon kuno, Kyogre serta Groudon, dan akan mengirim kedua Pokemon tersebut kembali tertidur. Hal tersebut membuat alam yang awalnya dilanda kehancuran menjadi lebih tenang. Pokemon ini juga dapat berubah ke bentuk Mega Evolusi namun dengan cara yang berbeda. Karena makanan Rayquaza adalah meteorit, membuat Pokemon ini dapat berevolusi bahkan tanpa menggunakan Mega Ring dan Mega Stone sekalipun. Mega Rayquaza terlihat luar biasa sangar dengan kepalanya yang lebih memanjang dan pola segitiga di kepalanya. Tanduknya juga memiliki tambahan sulur panjang yang menambah kesan karismatik dari Pokemon ini. Sayap dari Rayquaza juga berubah menjadi lebih dinamis. Selain itu, yang bikin keren dari Mega Rayquaza adalah rahangnya, dimana dengan rahangnya ini membuat Rayquaza terlihat lebih keren. Dan sulur dari Rayquaza dapat bercahaya karena memang partikel yang Rayquaza makan membuatnya bercahaya. Di list ke-6 adalah Giratina, Pokemon dari region Sinnoh yang memiliki dua form berbeda yaitu Altered Form dan Origin Form. Dua form dari Giratina memang sangat sangar dan gahar. Ya gimana, bisa dibilang inspirasi Pokemon ini memang dari Lucifer, dimana story Giratina memang mirip dengannya, yaitu dewa yang dibuang dari surga. Giratina merupakan Pokemon Dragon dengan warna abu-abu dan dilengkapi sayap gradasi hitam dan merah. Leher Giratina juga dilengkapi dengan 3 cincin emas, namun nilai sebenarnya dari Pokemon ini merupakan lingkaran tanduk emas di kepala layaknya sebuah mahkota, membuat kesan pertama Pokemon ini memang terlihat keren. Altered Form Giratina merupakan bentuk Giratina saat berada di dunia normal, dengan 2 sayap hitam dan 6 kaki. Sayapnya ini juga cukup fleksibel dimana dapat berubah bentuk layaknya sebuah gas, dan Origin Form merupakan bentuk asli dari Giratina, dimana Pokemon ini memiliki bentuk seperti ular. Ini merupakan bentuk asli Giratina ketika awal diciptakan oleh Arceus, dan Pokemon ini juga akan berada di Origin Form saat berada di Distortion World. Origin Form dari Giratina juga tak memiliki kaki, dimana kakinya menjadi seperti duri runcing dengan ujung berwarna emas. Selain itu, tanduk emas yang ada di kepala Giratina menjadi menghadap ke belakang, membuat Pokemon ini dapat lebih leluasa bergerak di Distortion World. Giratina memang sangat agresif dan akan menyerang siapapun yang memasuki wilayahnya. Pokemon ini juga sangat kuat, bahkan ia tak segan sama sekali untuk menantang penciptanya yaitu Arceus. Sifat keras dan brutalnya ini memang membuat Giratina diusir ke dunia lain atau Distortion World, membuat Pokemon ini memang sangat menyimpan dendam kepada Arceus. Ia dibuang oleh Arceus ke Distortion World untuk menjaga keseimbangan dari dunia. Di list ke-7 adalah Volcarona, salah satu Pokemon dari region Unova yang memang cukup sulit untuk ditemukan di dunia Pokemon. Pokemon dengan type Bug Fire ini merupakan evolusi dari Larvesta dan desain Pokemon ini memang cukup keren dan simple. Tak terlalu ribet tapi semuanya on point. Memang inspirasi Pokemon ini adalah mod atau ngengat, tapi 6 sayap di punggung Volcarona ini malah terlihat keren dengan gradasi orange-nya. Mata biru menyala juga menambah kesan keren dari Pokemon ini. Selain itu juga tanduk di kepalanya menambah kesan gahar dari Volcarona.
Bulu putih yang ada di tubuh Volcarona juga menambah kesan cantik pada Pokemon ini. Bahkan dulu saya kira Pokemon ini merupakan legendary atau mythical Pokemon di region Unova, karena memang bentuk dan desainnya cukup mendukung hal tersebut. Sejarah Pokédex bahkan pernah menyatakan bahwa Volcarona akan muncul untuk menyelamatkan dunia Pokemon dari ancaman hawa dingin yang ekstrim. Bahkan di beberapa tempat Pokemon ini disembah sebagai perwujudan dari matahari. Kuil Volcarona di Relic Castle merupakan bukti bahwa dahulu kala Pokemon ini memang disembah oleh sebagian orang. Sayangnya memang Pokemon ini tak dapat mega evolusi maupun bentuk Gigantamax. Padahal jika ia mendapat salah satu dari gimmick tersebut, mungkin Pokemon ini bakal menjadi salah satu yang paling populer di dunia Pokemon. Di list ke-8 adalah Greninja. Ya, mungkin dari kalian bakal banyak yang bilang, "Bang, Greninja overrated bang, Bang Zygarde 100% lebih keren dibanding Greninja." Tapi buat saya pribadi, Greninja ini memang yang terbaik di generasi ke-6. Greninja juga merupakan evolusi terakhir dari Froakie yang merupakan starter di region Kalos. Meski bentuknya yang memang seperti katak, Greninja ini sangat sangar. Bahkan yang melingkari leher dari Greninja layaknya sial sebenarnya adalah lidah dari Greninja. Tatapannya yang tajam serta bentuknya yang memang seperti ninja membuat kesan Pokemon ini seperti tak kenal rasa ampun dan akan melawan siapapun dengan berani ketika trainer menggunakannya di sebuah pertempuran. Bagian di kepala yang memiliki bentuk seperti sirip membuat Pokemon ini dapat bergerak dengan cepat di dalam air. Selain itu juga Greninja memiliki beberapa bantalan putih di sikunya membuat Pokemon ini memang memiliki desain terbaik di dunia Pokemon. Namun kekerenan Greninja tak hanya sampai di sini. Mungkin kalian banyak melihat mega evolusi di region Kalos atau Pokemon X and Y dan siapapun dapat memilikinya. Namun untuk kasus Greninja ini memang sangat-sangat langka dan sulit. Bahkan jauh lebih sulit ditemukan dibanding legendary Pokemon dari Kalos, di mana Greninja dapat berubah bentuk menjadi es Greninja. Es Greninja jauh lebih sangar dan keren dibanding Greninja, di mana akhirnya Greninja menunjukkan surikan airnya yang biasa ia gunakan untuk menumbangkan musuh-musuhnya. Bahkan saking langkahnya Pokemon ini, ia bahkan lebih sulit ditemukan dibanding legendary Pokemon di Kalos. Di animenya pun disebutkan bahwa es Greninja ini hanya muncul 1000 tahun sekali. Dan saya sendiri yakin kalau 90% orang yang main Pokemon XY bakal pilih starter Froakie. Di list ke-9 adalah Vikavolt, Pokemon type bug elektrik dari region Alola. Ini sebenarnya Pokemon yang cukup underrated sih, tapi sumpah desain dari Pokemon ini dari awal pre-evolusinya bener-bener sangar. Dari grupin yang seperti larva, Charjabug yang memiliki bentuk seperti baterai, dan akhirnya baru jadi Vikavolt yang memang terinspirasi dari Stag Beetle. Wajah dan matanya yang menyala ini yang seperti robot juga membawa kesan sangar dari Vikavolt. Namun highlight dari Vikavolt bukan dari wajahnya, melainkan dari rahang yang ada di wajahnya. Dua rahangnya ini benar-benar keren, di mana perpaduan warna kuning dan biru kehitaman, lalu juga ada duri besar di tiap pangkalnya. Benar-benar dapat ia manfaatkan untuk mencapit musuh maupun untuk menghantarkan sebuah listrik. Bagian sayap dari Vikavolt juga cukup keren, di mana sepasang sayap tersebut transparan namun terdapat garis biru yang terlihat seperti medan aliran listrik, menambah kesan robotik dari Pokemon ini. Meski Vikavolt menghasilkan listrik dari dalam perutnya, ia akan mengendalikan listrik tersebut dengan rahangnya dan akan menembakkan sinar elektromagnetik ke arah lawan. Tak hanya itu, dari awal saya sudah bilang bahwa konsep evolusi Pokemon ini cukup unik, di mana Vikavolt sendiri juga dapat menggunakan Charjabug sebagai tambahan sumber energinya, di mana ia akan menjepit Charjabug dan akan menyerap energi layaknya sebuah baterai. Di list ke-10 adalah Solgaleo, sang legendary Pokemon dari region Alola. Bisa dibilang Solgaleo ini merupakan evolusi jantan dari Cosmog. Ya, sebenarnya Lunala pun tak kalah keren dari Solgaleo, tapi Singoedan ini memang lebih karismatik untuk dilihat. Penggambaran binatang buas sang pelahap matahari memang cocok untuk disematkan di Solgaleo. Solgaleo ini merupakan Pokemon besar yang terlihat seperti singa dengan warna putih. Rambut di kepala Solgaleo yang tegak dan kaku malah membuat kesan tegas dan karismatik dari Pokemon ini. Rambut tersebut juga ditopang oleh sebuah besi mahkota di wajah yang terlihat seperti sebuah matahari. Selain itu, perpaduan warna dari Solgaleo juga sangat enak di mata untuk dipandang. Badannya yang terlihat kokoh dan kuat juga menggambarkan kekuatan tubuh layaknya besi maupun baja. Namun bagian keren dari Solgaleo ini adalah mata ketiga di dahinya. Mata tersebut akan aktif dan bersinar ketika ia berada di fase Radiant Sun. Solgaleo juga bisa bergabung dengan Necrozma menjadi Darksmane Necrozma. Necrozma menambah kesan kengerian dari Solgaleo, di mana Pokemon ini memiliki bulu yang lebih bersinar dan dilengkapi armor keren di tubuhnya. Tubuh dari Solgaleo juga dapat menyimpan banyak cahaya. Namun di sisi lain, Solgaleo juga dapat mengubah hari yang sangat gelap sekalipun seperti tengah malam menjadi layaknya siang hari yang terik dengan menggunakan cahaya dari tubuhnya. Di list ke-11 akan diisi oleh Toxtricity, Pokemon dengan type Electric Poison yang merupakan evolusi dari Toxel. Toxtricity ini juga memiliki dua form, yaitu Amped Form dan Logi Form. Kedua form ini memiliki bentuk yang sama seperti kadal salamander. Ia juga memiliki base warna tubuh ungu.
Empat form Toxtricity memiliki postur tubuh membungkuk. Tubuhnya juga dihiasi dengan warna kuning menyala serta bagian di kepala seperti rambut pang juga dihiasi dengan warna kuning. 6 organ yang menonjol di dadanya ini memiliki bentuk seperti kupu-kupu yang dapat menghasilkan suara layaknya sebuah gitar. Empat form ini memang lebih agresif dan akan menyerang siapapun yang kontak mata dengannya. Loki form Toxtricity memiliki bentuk yang lebih tegap. Tubuhnya dihiasi dengan warna biru menyala serta bagian kepala yang seperti rambut pang juga dihiasi dengan warna biru. 4 organ yang menonjol di bagian dadanya ini dapat menghasilkan suara layaknya sebuah bass yang bisa dimainkan oleh Toxtricity. Tidak seperti Empat form, Loki form Toxtricity ini memiliki sifat yang lebih tenang. Namun saat ia memainkan bassnya, Loki form dapat menghasilkan 15.000 volt listrik. Toxtricity juga memiliki bentuk Gigantamax-nya yang lebih terlihat seperti salamander dengan tower listrik, serta dengan perpaduan warna kuning dan biru yang menyala terang seperti listrik bertegangan tinggi. Bahkan ketika akan menyerang, ia menggunakan senjata yang terlihat seperti alat musik gitar maupun bass. Di list ke-12 akan diisi oleh Servekdi, Pokemon dengan type fighting yang merupakan evolusi dari Farfetch'd Galarian form. Pasti terlihat layaknya seorang kesatria yang kuat dan gagah berani. Meskipun Servekdi memiliki bentuk seperti bebek putih yang lucu dan bahkan lebih pendek dari Farfetch'd. Servekdi juga memiliki sepasang sayap yang ia fungsikan sebagai tangan untuk memegang senjatanya. Nilai jual dari Servekdi ya tentu saja senjatanya, di mana Pokemon ini memegang sebuah senjata tombak dan perisai. Memang tombaknya terlihat seperti pedang, bisalah kita menganggap Servekdi memang Pokemon yang menggambarkan region Galar atau Sword and Shield. Ia juga dikenal sebagai sosok yang tenang dan santai, di mana Servekdi akan selalu bertarung secara adil. Sifatnya ini membuat Servekdi banyak dihormati dan dikagumi sebagai seorang kesatria tangguh. Senjata daun bawangnya ini adalah hal yang paling berharga bagi Servekdi, dan ia akan pensiun dari sebuah pertarungan ketika daun bawang tersebut mulai layu. Dan di list terakhir akan diisi oleh maskot dari Pokemon Scarlet di generasi 9 atau Region Paldea. Yah, dia adalah Koraidon, Pokemon dengan dual type Fighting Dragon. Buat saya pribadi, Koraidon jauh lebih gahar dibanding Miraidon, karena Pokemon-Pokemon Ancient memang bentukannya lebih sangar. Secara umum, Koraidon memang sebuah Pokemon reptil besar yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh bulu berwarna merah. Ciri utama dari Koraidon adalah kantung yang ada di bagian lehernya yang terlihat seperti ban. Selain itu, ia juga memiliki jambul bulu di bagian kepala dengan 2 sulur yang terlihat seperti sebuah mahkota, menggambarkan Koraidon layaknya seorang kepala suku. Mata dari Koraidon juga sangat tajam dan dapat mengintimidasi lawan hanya dengan menatapnya tajam. Bulu putih yang tumbuh di tubuhnya juga menambah kesan keindahan dari Koraidon. Selain itu, kantong yang ada di leher Koraidon juga dapat mengembang dan mengempis semaunya. Ia bahkan dapat berubah bentuk karena hal tersebut. Dengan kesan sangarnya ini membuat Koraidon sangat percaya diri dengan kekuatannya, dan bahkan ia tak pernah sekalipun merasa terancam oleh lawan-lawannya. Dan ya, itulah list Pokemon dengan desain terkeren menurut versi Pandora. Bagaimana menurut kalian? Setujukah dengan list di atas? Sebenarnya memang masih banyak Pokemon yang memang desainnya lebih bagus seperti Armarouge, Mewtwo, bahkan Darkrai. Namun ini merupakan pilihan saya yang terbaik di tiap regionnya. Kalau dari kalian, siapa Pokemon-Pokemon yang emang memiliki desain yang liar dan bagus? Komen di bawah ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng untuk notifikasi video selanjutnya. Jangan skip iklan juga ya. Thank you, bye.